Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah alat dan mesin pertanian untuk materi kelima, yaitu komponen alat tanam, perawatan, dan efektivitas penggunaan alat tanam. Alat penanam tradisional yang umum digunakan adalah alat yang disebut sebagai tugal. Tugal ini merupakan alat yang paling sederhana yang dapat digerakkan dengan tangan dan cocok untuk menanam benih dengan jarak tanam yang lebar. Tugal bentuknya bermacam-macam sesuai dengan modifikasi satu daerah ataupun negara. Jadi bentuk tugal di Indonesia ini merupakan bentuk tugal yang paling sederhana, karena pada tugal tersebut tidak terdapat bentuk mekanisme pengeluaran benih. Jadi di sini benih dimasukkan ke dalam tanah secara terpisah. Alat tanam padi manual 4 alur model IRI atau International Rice Research Institute itu dibuat dengan memperhatikan desain fungsional dan komponen yang meliputi sistem hopper, pick arm, lengan transplanting, stang kendali, lubang pengeluaran, as transmisi, lalu ada sprocket rantai sepeda, kemudian papan seluncur dan kerangkanya. Alat tanam bibit padi ini mudah dioperasikan dan dibawa ke lahan. Dimensi keseluruhan alat ini yaitu 160 kali 105 kali 54 cm. Alat penanaman padi 4 alur ini memiliki prinsip kerja, yaitu bibit yang sudah disemai pada kotak dapok diletakkan secara rapi dengan posisi vertikal ke dalam hopper. Saat melakukan penanaman, posisi tangan mendorong stang kendali ke depan, maka dengan otomatis pick arm akan menjepit bibit padi yang ada di hopper, lalu ditancapkan ke lahan. Setelah bibit padi menancap, operator menarik stang kendali ke belakang, maka secara otomatis pick arm akan kembali ke posisi semula dan bibit padi tetap menancap pada tanah. Saat operator menarik stang kendali, penggerak hopper akan menggeser hopper yang bertujuan untuk meratakan bibit padi yang ada di hopper agar dapat mempermudah pick arm dalam menjepit bibit padi pada proses penanaman selanjutnya. Alat tanam padi tebar langsung tipe drum. Ini pengisian benih dilakukan ketika alat ini sudah berada di petakan sawah. Pada saat alat ditarik, ini benih akan keluar melalui lubang yang ada di bagian kanan dan kiri drum. Jadi tiap drum mempunyai dua macam ukuran lubang, yaitu rapat dan renggang. Untuk rapat dengan ukuran 12 mm, sedangkan yang renggang yaitu 17 mm. Benih yang dibutuhkan berkisar 40-60 kg per hektar. Untuk alat tipe drum ini lebih sesuai untuk petak ukuran luas, karena efisiensi kerjanya hanya 60% karena ada waktu yang hilang untuk berbelok. Pada kondisi lapang, jumlah benih yang keluar biasanya lebih rendah dibanding hasil pengujian di laboratorium. Hal ini disebabkan karena adanya slip negatif roda penggerak. Jadi alat maju tetapi rodanya tidak berputar. Kemudian persentase slip di lapangan umumnya itu sekitar 10%. Berarti benih yang keluar itu juga berkurang sekitar 10%. Alat tanam yang mempunyai persentase slip kecil itu berarti memiliki ketelitian yang baik. Artinya bahwa alat tanam ini kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah benih yang jatuh, sehingga jatuhnya benih kurang merata. Alat tanam tipe drum ini juga menghasilkan benih dengan sistem jatuh bebas. Jadi benih jatuh di permukaan tanah dalam larikan yang agak menyebar. Alat tanam ini juga mungkin yang merupakan alat tanam yang sederhana. Untuk alat tanam 8 baris itu bobotnya relatif ringan, sekitar 12 kg. Saat ini banyak jenis mesin tanam
bibit padi berpenggerak sendiri atau yang biasa kita sebut sebagai self propulsion type. Ini dioperasikan dengan cara dituntun atau walking type atau bisa juga dikendarai atau riding type. Jenis mesin yang dituntun ini mempunyai alur tanam sekitar 2-6 alur. Sedangkan tipe yang dikendarai ini dia memiliki alur yaitu 4-12 alur tanam dalam sekali lintasan pertanaman. Pembuatan benih bibit padi ini dilakukan dengan menyemai 200 gram benih pada kotak berukuran sekitar 60 x 30 x 3 cm. Benih ini disemai dalam ruang gelap hingga berkecambah. Kemudian diberikan sinar matahari selama 2 hari hingga berwarna hijau merata. Setelah itu bibit dipelihara hingga ukuran atau ketinggian yang diinginkan. Namun ada juga bibit yang langsung ditanam di lahan, kemudian nanti dipindah tanamkan. Tapi menurut penelitian, bibit yang dilakukan di penyemaian di ruang gelap itu jauh lebih efektif proses penanamannya menggunakan mesin transplanter dibandingkan dengan benih yang ditanam langsung di lahan kemudian dipindah tanamkan. Grain seeder adalah alat pertanian yang berfungsi untuk menanam benih dengan sistem semi mekanis. Jadi grain seeder ini dapat ditarik oleh tenaga manusia, bisa juga hewan ataupun traktor. Alat pertanian grain seeder ini dibuat dengan tujuan agar menanam benih dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga meminimalkan kerusakan dan mengoptimalkan hasil. Mekanisme kerja dari grain seeder adalah membuka alur tipe double disc. Kemudian benih dijatuhkan dari atas oleh bagian penakar benih dengan tipe incline disc. Jadi penakar benih tipe ini berbentuk piringan pipih, pada sekeliling tepinya terdapat lubang-lubang berdiameter sama dengan biji yang akan ditanam. Jadi penakar benih sewaktu berputar lubangnya terisi oleh bijian yang terdapat di atas piringan penakar benih dan terhubung dengan hopper benih. Kemudian dijatuhkan lewat lubang penyalur benih. Jadi putaran piringan penakar benih ini ditransmisikan dari roda penggerak yang ada di bagian belakang. Jadi semakin cepat roda bergerak, maka semakin cepat juga perputaran dari pengeluaran benih ini. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.